Berikut kami informasikan tutorial cara untuk mengisi update data karyawan. Yang pertama, karyawan harus membuka email pribadi masing-masing. Ya, masuk dulu untuk sign in ke email pribadi karyawan. Klik untuk email pribadi karyawan. Setelah itu masuk ke email pribadi karyawan. Untuk password harus diingat untuk email pribadi masing-masing. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke email ya di kotak masuk. Kemudian kita cek untuk kotak masuk. Ya, pastikan sudah ada email dari PT KBI. Kemudian kita klik link yang dari KBI, angket update data karyawan dan verifikasi vaksin PT KBI. Sebelum untuk mengisi data karyawan ini, tolong dipersiapkan yang pertama kartu keluarga. Kemudian yang kedua, KTP tolong dipersiapkan. NPWP disiapkan, kemudian SIM A ataupun SIM C yang memiliki SIM, kemudian untuk kartu BPJS Kesehatan, kartu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian STNK tolong disiapkan. Setelah semuanya disiapkan, kita masuk ke angket update data karyawan. Ya, mulai kita klik berikut. Ya, silakan diisi ini karyawan sesuai dengan ID card yang tertera. Ya, kemudian nama karyawan silakan diisi. Ya, karyawan nama lengkap. Kemudian silakan diisi plan 1 ataupun plan 2. Departemen harus diisi lengkap, tidak boleh dikosongkan. Section diisi dengan lengkap. Kemudian tempat lahir diisi sesuai dengan yang ada di KTP, akte kelahiran. Tanggal lahir silakan diisi. Bisa diisi mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian jenis kelamin silakan diklik, pilihannya laki-laki perempuan. Untuk agama silakan diklik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Golongan darah silakan diisi. Kemudian kewarganegaraan Indonesia ataupun Jepang silakan diklik. Nama ibu kandung silakan diklik, diisi sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Status silakan diisi, ya, kalau sudah berkeluarga silakan diklik kawin. Kemudian tanggal pernikahannya kapan, kemudian nama pasangannya silakan ditulis, ya. Kalau suami yang bekerja di KBI berarti nama istrinya silakan ditulis, dan itu sebaliknya. Kemudian pekerjaan, ya, pekerjaan istri sih ya di mana bila suaminya bekerja di KBI. Misalkan pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya, jumlah anak silakan ditulis, dibatasi sampai 5 anak. Ya, silakan ditulis nama anak ke 1, siapa namanya, kemudian tempat lahirnya di mana. Misalkan di Karawang, tanggal lahirnya silakan ditulis, tanggal, bulan, tahun. Begitupun anak kedua, ketiga sampai ke 5. Silakan ditulis nama, tempat, dan tanggal lahir. Tinggi karyawan silakan ditulis, ini jangan dikosongkan. Berat badan karyawan ini juga tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Ukuran baju seragam silakan ditulis sesuai dengan kondisi sekarang. Begitu juga ukuran celana, ya, tidak boleh dikosongkan. Dan ukuran sepatu harus terisi. Silakan diisi untuk transportasi bekerja, apakah menggunakan jemputan
motor atau mobil perusahaan. Kemudian diklik untuk titik jemputan ya. Setelah selesai, tolong pastikan ini sudah terisi semua ya. Kalau ada yang dikosongkan, ini tidak bisa ke berikutnya. Jadi harus diisi dulu tanda kutip, kemudian nomor penyertanya, baru setelah itu bisa klik berikutnya. Untuk alamat silahkan diisi, bisa dilihat di KTP masing-masing ya. Untuk KTP elektronik silahkan diisikan untuk alamat, kemudian desa, kelurahan, kecamatan, RT, RW silahkan ditulis dengan lengkap ya. Setelah terisi semua sesuai dengan alamat di KTP, yang mempunyai KTP di luar Karawang tetap Karawang tidak punya KTP, silahkan ditulis di alamat domisili. Kalaupun yang sudah memiliki KTP Karawang, ini domisili tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya, apakah kawasan berpotensi banjir? Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, klik iya. Kemudian nomor telepon rumah ya, silakan, misalkan nomor telepon istri silakan isi, ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian nomor handphone pribadi karyawan yang bersangkutan silahkan diisi ya. Ini harus ada tanda kutip dulu. Kemudian email pribadi silahkan diisikan supaya akan dengan mudah ke perusahaan untuk menghubungi via email bila ada hal-hal yang penting untuk disampaikan secara pribadi. Email kantor silahkan diisi bila ada. Kemudian nomor KTP silahkan diisi sesuai dengan nomor KTP yang ada ya. Untuk KTP silahkan dilampirkan, bisa diupload ya, tetapi untuk upload harus di rename dulu nomor NIK, kemudian strip KTP, baru diupload ya. Kemudian nomor kartu keluarga silahkan ditulis sesuai dengan yang tertera di nomor kartu keluarga. Kemudian kartu keluarga silahkan diupload ya, dirubah dulu namanya, misalkan NIK dulu, kemudian strip nomor KTP, baru klik upload. Selanjutnya paspor ya, yang baru untuk ekspatriat silahkan diisi, atau kitas silahkan diisi ya. Kemudian nomor SIM A silahkan ditulis tanda kutip dulu, kemudian nomor SIM A ya. Silahkan pastikan ejaannya benar sesuai dengan dokumen yang ada. Selanjutnya untuk TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor polisi di sepeda motor, silahkan ditulis, bisa dilihat di STNK ya, maksimal 2 motor untuk roda 2. Kemudian untuk mobil yang parkir di PT KBI silahkan ditulis yang difasilitasi oleh KBI, silahkan ditulis TNKB nya. Untuk NPWP silahkan ditulis nomor NPWP nya berapa, pastikan ada tanda petik dulu, kemudian nomor NPWP. Selanjutnya nomor BPJS Ketenagakerjaan atau nomor jam sostek silahkan ditulis, tanda petik dulu, kemudian diisi. Nah, kemudian nama yang tertera siapa, kemudian nomor BPJS Kesehatan silahkan diisi, tanda petik, kemudian nomor BPJS Kesehatan. Silakan pastikan semuanya sudah terisi semua, jangan ada yang kosong. Jika ada yang kosong, ini tidak bisa melanjutkan ke step berikutnya. Klik berikutnya, kemudian ada riwayat pendidikan, silahkan ditulis sesuai dengan riwayat pendidikan yang terdaftar pada saat melamar ke PT KBI. Kemudian nama sekolah silahkan ditulis, bisa dilihat di ijazah terakhir untuk nama sekolah.
tahun kelulusan ya silakan diisi, kemudian jurusan apa silakan ditulis ya, IPK ataupun nilai terakhir yang ada di ijazah ataupun rapot silakan diisikan ya. Silakan klik berikutnya jika sudah terisi semua. Kemudian emergency call ya, dalam keadaan darurat siapa yang bisa dihubungi ya, misalkan istri yang bisa dihubungi rumah atau suami ya silahkan diklik. Namanya siapa, atas nama siapa, untuk istri yang ada di rumah ataupun tetangga dan lain sebagainya silahkan diisi. Alamatnya di mana sesuai dengan alamat tempat tinggal kita saat sekarang ini ya. Kemudian ditulis nomor telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Dipastikan semua sudah selesai, semua terisi ya, tidak ada yang terlewati, ajian benar semua, baru klik berikutnya. Kemudian untuk verifikasi vaksinasi COVID-19 ya, kita ada pilihan sudah pernah divaksin COVID-19. Kalau belum silahkan klik belum. Kalau sudah, klik sudah. Kemudian kapan divaksin yang pertama. Kemudian apakah pernah terpapar COVID-19? Jika tidak silahkan klik tidak. Jika pernah, klik pernah ya. Apakah punya riwayat penyakit penyerta? Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, klik iya. Kemudian silahkan jenis penyakit penyertanya atau penyakit bawaan yang ada dalam tubuh pada saat sekarang ini ya, misalkan ada diabetes, jantung, asma, asam urat, hepatitis dan lain sebagainya, silahkan ditulis. Untuk riwayat penyakit ini bisa dilihat di hasil medical check up. Dipastikan sudah semua terisi, kemudian klik kirim. Nah, tunggu beberapa saat setelah pengisian data update karyawan ini, dan ini bisa dilihat ya, angket ini sudah terisi. Untuk angket ini sudah direkam, kemudian silahkan di screenshot, kemudian nanti silahkan dikirimkan untuk screenshotnya ke KBI Center ya. Ini sebagai tanda bukti bahwa karyawan telah update data karyawan dan verifikasi vaksin PT KBI. Terima kasih untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai panduan untuk mengisi angket update data karyawan dan verifikasi vaksin di PT KBI. Semoga bermanfaat.